Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya, Nini Indrawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 1 Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pastinya berbeda kan? Maka disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Untuk minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk profil belajar murid, itu dipengaruhi oleh 1. Lingkungan, 2. Budaya, 3. Gaya belajar, dan 4. Kecerdasan majemuk. Untuk kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan keenam, bisa menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi apa saja yang bisa digunakan untuk mendiferensiasi pembelajaran? Yang pertama, bisa menggunakan diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Untuk diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan untuk diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video dari saya mengenai pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.